Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang persiapan persidangan dan tahapan persidangan. Yang pertama, mari kita pahami tentang penetapan majelis hakim. Terhadap gugatan atau permohonan yang telah diterima oleh pengadilan, yaitu setelah yang bersangkutan membayar panjar biaya perkara melalui bank berdasarkan surat kuasa untuk membayar yang diterbitkan oleh kasir dan telah diberi nomor perkara sesuai dengan petunjuk pola Bindalmin. Bindalmin adalah pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Maka harus dibuat surat penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Jadi sesudah gugatan didaftarkan, kemudian penggugat atau pemohon menyetorkan biaya perkara, baru kemudian akan dibuat penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan agama. Penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara yang didaftarkan tersebut. Setiap ada penggantian anggota majelis, terutama penggantian ketua majelis hakim, maka harus dibuat penetapan yang baru dengan disertai alasan penggantian tersebut. Nah, penetapan majelis hakim ditandatangani oleh ketua pengadilan agama setempat atau yang bersangkutan dan diberi nomor sama dengan nomor perkara. Kemudian setelah ditetapkan majelis hakim oleh ketua pengadilan agama, maka majelis hakim yang telah ditetapkan tersebut akan melakukan penetapan hari sidang. Nah, majelis hakim yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan untuk mempelajari atau memeriksa gugatan atau permohonan yang diajukan, setelah mempelajari gugatan atau permohonan tersebut, maka segera membuat penetapan hari sidang atau seringkali disingkat sebagai PHS. Penetapan hari sidang cukup ditandatangani oleh ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim dalam menetapkan hari sidang harus memperhitungkan jumlah hari sampainya surat panggilan kepada para pihak. Jadi jumlah harinya selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang, maka surat panggilan tersebut harus sudah sampai kepada pihak penggugat, tergugat, pemohon, dan termohon. Nah, sekalipun hari sidang yang ditetapkan itu melebihi masa 30 hari dalam perkara cerai talak, tidak menjadi halangan. Apabila tempo 30 hari tersebut memang belum bisa menjangkau sampainya surat panggilan, menurut perkiraan dengan mengingat jarak tempat kediaman salah satu pihak, umpamanya karena tergugat berada di luar Pulau Jawa, kalau pengadilannya di Pulau Jawa. Tapi kalau pengadilannya di Kota Samarinda, misalnya, juga harus diperkirakan seandainya tergugat berdomisili di Jakarta atau berdomisili di Bandung, maka harus diperkirakan jarak yang ditempuh dari tempat kediaman tergugat atau tempat kediaman termohon untuk bisa hadir di Pengadilan Agama Samarinda seandainya gugatannya itu diajukan di Pengadilan Agama Samarinda. Nah, apabila pada hari yang ditetapkan untuk persidangan tersebut ternyata ketua majelis hakim berhalangan, maka salah seorang anggota majelis hakim dapat menunda persidangan. Penundaan persidangan oleh salah seorang anggota majelis hakim ini dibuatkan berita acara, atau bisa juga persidangan perkara tersebut dilimpahkan kepada majelis hakim yang lain. Tapi dengan catatan hanya sekedar untuk menunda hari persidangan. Sesudahnya maka kemudian ketua majelis hakim harus membuat penetapan hari sidang yang baru, PHS, penetapan hari sidang yang baru, dan kemudian dilakukan kembali pemanggilan kepada para pihak berdasarkan surat penetapan hari sidang yang baru. Penetapan hari sidang diberi nomor yang sama dengan nomor perkara. Jadi
Penetapan hari sidang itu panggilannya atau nomor panggilannya itu harus sama dengan nomor register perkara tersebut. Kemudian mari kita lihat apa sih sebenarnya relas atau berita acara pemanggilan para pihak. Pemanggilan kepada para pihak dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh jurusita, jurusita pengganti dari pengadilan agama. Relas harus ditandatangani sendiri oleh para pihak atau oleh kuasanya, atau apabila para pihak atau kuasanya tidak ditemukan, maka bisa disampaikan relas atau panggilan tersebut melalui kepala desa atau kelurahan. Ini khusus, pemanggilan melalui kepala desa atau kelurahan itu khusus apabila yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Kemudian jurusita atau jurusita pengganti harus meneliti surat panggilan. Kalau surat panggilan berupa blanko, harus diteliti mana yang perlu dicoret atau dirempoi. Panggilan tersebut dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti atas dasar perintah dari majelis hakim. Jadi pemanggilan hari sidang oleh jurusita atau jurusita pengganti semata-mata adalah atas perintah dari majelis hakim. Karena surat panggilan adalah merupakan akte otentik, maka harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Dan kalau berupa blanko, maka coretan pada kata-kata yang perlu dicoret harus diberi ciri atau tanda. Biasanya akan diberi tanda SC, sah coretan, atau ST, sah tambahan. Nah, apabila memerlukan penambahan, maka di pinggir sebelah kiri paragraf atau ditandatangani oleh jurusita atau jurusita pengganti. Relas kembali lagi diberi nomor yang sama dengan nomor perkara. Rekan-rekan mahasiswa, tentu ada pertanyaan, kenapa sih perlu ada pemanggilan? Apa sih pentingnya pemanggilan oleh majelis hakim kepada para pihak? Pemanggilan dilakukan dengan maksud agar pihak yang dipanggil mengetahui bahwa ia dipanggil oleh majelis hakim untuk hadir sidang yang telah ditetapkan harinya. Maka untuk sidang kedua dan seterusnya, apabila para pihak telah hadir di dalam persidangan pertama, maka untuk persidangan seterusnya, persidangan selanjutnya, apabila para pihak telah hadir, maka cukup diperintahkan oleh ketua majelis agar ia hadir pada sidang berikutnya pada hari yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Jadi yang wajib dipanggil paling tidak adalah untuk persidangan pertama. Kemudian mari kita pahami tahapan pemeriksaan dalam persidangan. Tahapan pemeriksaan ini beberapa tahap. Tahapan yang pertama adalah melakukan perdamaian. Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim. Dapat juga timbul dari penggugat atau tergugat, atau dapat juga timbul dari pemohon atau termohon. Hakim secara aktif dan sungguh-sungguh harus berusaha untuk mendamaikan para pihak. Nah, apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Pada hari sidang yang ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, maka hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Setelah hakim mendamaikan atas kesepakatan para pihak, dapat menunjuk mediator dari hakim maupun dari majelis yang lain. Boleh dengan mediator ini boleh hakim yang di majelis tersebut, atau bisa juga hakim di luar dari anggota majelis.
Untuk kemudian, maka sidang ditunda untuk persidangan mediasi. Rekan-rekan mahasiswa, apabila mediasi telah berhasil dan para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan mencabut perkaranya, maka kemudian dalam sidang selanjutnya majelis hakim akan menetapkan pencabutan perkara tersebut. Nah, apabila mediator menyatakan ternyata mediasinya tidak berhasil, maka mediator dalam berita acara mediasi menyatakan mediasinya gagal. Maka dilanjutkan dengan persidangan berikutnya. Ini tahap pertama. Tahap pertama itu berisi dengan perdamaian, upaya perdamaian, dan di dalamnya juga ada mediasi. Nah, seandainya mediasi berhasil, maka sengketanya dianggap selesai, perkaranya dicabut. Tapi kalau tidak berhasil, maka hakim mediasi akan menyampaikan bahwa mediasi gagal dan persidangan dilanjutkan dengan tahap kedua. Di dalam tahap kedua, sebelum pembacaan surat gugatan, majelis hakim terlebih dahulu membacakan hasil sidang mediasi. Kemudian pembacaan surat gugatan. Sesudah dibacakan hasil sidang mediasi, baru kemudian dibacakan surat gugatan. Pada tahap ini, pihak penggugat atau pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi, dalil gugatan dan petitumnya sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan atau objek pemeriksaan. Dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan. Kemudian pada tahap ketiga, jawaban tergugat atau jawaban termohon. Pihak tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap gugatan penggugat atau pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan. Jadi tahap pertama adalah mediasi, kemudian tahap kedua adalah pembacaan gugatan, kemudian tahap ketiga adalah jawaban dari tergugat atau termohon. Kemudian tahapan keempat adalah replik dari penggugat atau pemohon. Penggugat atau pemohon dapat menegaskan kembali isi gugatannya atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat atau termohon di dalam jawabannya, ataupun juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat atau pemohon. Sesudah tahap replik, maka masuklah ke tahap kelima, yaitu duplik tergugat atau termohon. Tergugat atau termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat atau pemohon. Replik dan duplik ini dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut. Jadi sesudah upaya damai, mediasi, kemudian jawaban tergugat atau termohon, kemudian replik penggugat atau pemohon, kemudian duplik tergugat atau termohon, masih mungkin re-replik dan reduplik. Kemudian tahapan keenam adalah tahap pembuktian. Penggugat atau pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan atau permohonannya. Demikian juga tergugat atau termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya atau sanggahannya. Dan masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kemudian tahapan ketujuh adalah tahap kesimpulan. Di dalam tahap kesimpulan ini, masing-masing pihak, baik penggugat pemohon maupun tergugat termohon, mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Dan tahap terakhir atau tahap ke-8 adalah tahap putusan. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan sebagai akhir dari persengketaan. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah materi terkait dengan persiapan persidangan dan tahapan persidangan. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin nanti berprofesi sebagai advokat atau lawyer atau pengacara, maka harus memahami dengan persis tahapan persidangan ini.
Mudah-mudahan materi ini cukup bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.